Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan terduga pelaku kepemilikan amunisi ilegal atas nama Yopi Balingga dan Ognis Paluk di Pelabuhan Kota Jayapura pada Kamis 17 Juli 2025, pukul 12.40 waktu Indonesia bagian Timur. Aibda Rahmat Muhajirin, Babin Kaptipas Kelurahan Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur, menggagas komunitas Marjapada untuk menangani banjir luapan Sungai Bengawan Solo yang kerap melanda wilayah setempat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG secara serentak di 11 Polda se-Indonesia pada Kamis 17 Juli 2025. Di informasi pertama, pemirsa Polsek Pundong, Polres Bantul, Polda DIY mengamankan kakek diduga melakukan pencabulan terhadap bocah perempuan berusia 6 tahun. Korban sempat diancam pelaku untuk tidak menceritakan aksi asusilanya. Kapolsek Pundong AKP Rompuko menjelaskan, antara korban dan pelaku diketahui masih memiliki hubungan kekerabatan serta tinggal bertetangga. Kasus tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2025. Kasus asusila ini terungkap ketika pelapor yakni ibu korban mendapati korban pulang bermain dalam kondisi ketakutan dan gemetar. Korban sempat menyebut nama Mbah S dan mengaku takut. Setelah didesak, korban akhirnya menceritakan apa yang dialaminya. Di hadapan petugas, pelaku mengakui bahwa pelaku telah melakukan aksi bejatnya sebanyak 5 kali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Humas Polres Bantul, Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Berikut pengungkapan kronologi aksi asusila terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur. Polsek Pundong, Polres Bantul, Polda DIY. Pelaku berinisial S 60 tahun warga Pundong, Bantul, dan korban adalah anak perempuan di bawah umur berusia 6 tahun. Hubungan pelaku dan korban masih kerabat dan tinggal bertetangga. Aksi asusila pelaku pertama kali dilakukan di bulan Mei 2025. Pelaku melakukan tindak asusila terhadap korban di lokasi pekarangan dan kamar pelaku. Selanjutnya 7 Juli 2025 pukul 14 WIB korban pulang ketakutan. Korban pulang bermain dengan kondisi gemetar, mengaku takut pada Mbah S julukan pelaku, dan akhirnya mengungkap kejadian asusila tersebut. Dan pada 8 Juli 2025, pelaporan resmi ke Polsek Pundong oleh ibu korban. Tindakan polisi melakukan pemeriksaan awal, pemeriksaan fisik dan visum, serta penyelidikan terhadap terduga pelaku.
Dan pemirsa, penangkapan seorang wanita paruh baya dan putranya yang menjadi kurir narkoba oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara diwarnai perlawanan. Dari tangan keduanya, petugas berhasil mengamankan barang bukti 2 kg sabu-sabu dalam bungkus durian kemasan asal China. Pemuda yang dicurigai kurir narkoba ini protes saat ditangkap oleh petugas BNNP Provinsi DKI Jakarta di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tidak hanya mengelak membawa barang haram, pemuda berinisial NA itu bahkan berusaha untuk melawan. Petugas yang menggeledah barang bawaan akhirnya berhasil mendapati narkoba jenis sabu sebesar 2 kg. Dari keterangan NA, petugas kemudian menjemput seorang wanita paruh baya berinisial AZ yang berjualan soto ayam di kawasan Cilincing. Rupanya AZ merupakan ibu kandung dari NA, di mana ibu dan anak itu merupakan kurir narkoba jaringan Madura, Jakarta. Memang yang bersangkutan, yang perempuan, yang mana ibu ini yang sudah berkolaborasi dengan tersangka Aceh. Dulu pernah langsung turun dengan dibawa oleh ibu ini dari Madura dengan membawa 1 kilo dengan upah sebesar 15 juta. Cuma karena sekarang mungkin karena ibu ini ada di Jakarta, dia memerintahkan anaknya untuk mengambil barang tersebut ke Aceh dan membawa ke Jakarta dengan upah 15 juta juga. Jadi menurut keterangan dari para tersangka ini, berapapun yang dibawa itu upahnya tetap 15 juta. Dan untuk yang anaknya ini baru sekali dia melakukan, kalau yang ibunya ini adalah yang kedua. Yang pertama langsung turun membawa sendiri, yang kedua ini menyuruh anaknya untuk membawa. Nah, kemudian untuk bandar besar yang masih kita dalami adalah yang di wilayah Madura. Jadi memang untuk tersangka ini hanya membawa sampai ke Jakarta. Keduanya mengaku nekat menjadi kurir narkoba lantaran tergiur dengan upah pengantaran sebesar 15 juta rupiah. Dibayar berapa untuk bawa sabu? 15 juta. 15 juta. Mau disuruh bawa narkotika? Kan banyak sekali. Bahaya. Ini saya nggak tahu, Pak. Lah ini kan dua kali. Iya, kira saya aman. Selain ibu dan putranya, BNNP DKI juga mengamankan 5 tersangka lainnya yang merupakan jaringan Aceh dengan kasus yang berbeda. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Tim Liputan Polri TV. Di Sumedang, Jawa Barat, pemirsa, Satreskrim Polres Sumedang bersama Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang menggandeng Bulog Cabang Bandung Raya melakukan inspeksi mendadak di beberapa kios beras di Pasar Tanjung Sari, Sumedang. Hasilnya tidak ditemukan indikasi beras oplosan yang beredar di wilayah tersebut. Satreskrim Polres Sumedang bersama dengan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Tanwin Nopiansa mengungkapkan hasil dari sidak ini pihaknya dan tim tidak ditemukan indikasi adanya beras oplosan. Ia menyebutkan hanya ada 1 merek beras yang ditemukan dengan kekurangan berat sekitar 150 gram. Sementara itu, Kepala Bulog Kantor Cabang Bandung Raya, Asfil Nusa Panata, menjelaskan bahwa Bulog tersebut melakukan pemantauan secara berkala untuk menjamin kualitas beras yang beredar di pasaran. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus beras oplosan. Bulog juga terus bersinergi dengan aparat penegak hukum dan dinas terkait dalam pengawasan di lapangan. Menurutnya, dalam proses monitoring pasar, Bulog turut memberikan masukan teknis terkait kualitas beras yang ditemukan. Namun jika ada pelanggaran hukum, maka penindakan akan diserahkan kepada aparat yang berwenang. Dari Humas Polres Sumedang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Masih di Jawa Barat, pemirsa, kasus perdagangan bayi antar negara menjadi perhatian serius Polda Jawa Barat. Korban bayi yang diselamatkan kini sudah mendapatkan penanganan khusus oleh pihak kepolisian.
Polda Jawa Barat serius menangani kasus perdagangan bayi antar negara yang terungkap beberapa waktu lalu. Tak hanya melakukan penegakan hukum, tapi juga menangani korban. Dalam pengungkapan kasus ini, ada 6 balita yang berhasil diselamatkan. 5 orang bayi diamankan di Pontianak dan 1 orang di Tangerang. Mereka dipersiapkan untuk dikirim ke Singapura. Saat ini, seluruh bayi yang berhasil diselamatkan telah mendapatkan perawatan dan penanganan secara khusus dari Polda Jawa Barat. Kondisi anak-anak kita yang saat ini kita tampung di rumah penampungan, dan rekan-rekan juga kemarin sudah ada beberapa yang berkunjung sana. Yang pasti sejak awal setelah kita bawa dari rumah penampungan dari Kalbar, Pontianak, kita rawat inap dulu di rumah sakit Sate Kasih untuk memeriksa kesehatannya. Yang general check up sudah dilakukan, kemudian kebutuhan dari si bayi sudah kita lengkapi, kemudian kita serahkan kepada panti asuhan yang saat ini bekerja sama dengan pemerintah. Berdasarkan pengakuan para pelaku, sudah ada 25 bayi yang telah dijual melalui jaringan ini. Sebanyak 15 diantaranya telah dikirim ke Singapura, terdiri dari 12 laki-laki dan sisanya perempuan, dengan kisaran usia antara 5 hingga 14 bulan. Ditreskrimum Polda Jawa Barat terus melakukan pengembangan. Sejauh ini mereka sudah menangkap 13 orang tersangka. Mayoritas tersangka adalah perempuan dan memiliki peran masing-masing dalam jaringan TPPO. Dari Humas Polda Jabar melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke Jawa Timur, pemirsa Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap 59 kasus peredaran narkotika. Hasil pengungkapan ini, Polresta Sidoarjo mengamankan 81 tersangka, diantaranya 77 laki-laki dan 4 perempuan, serta menyita 110,58 gram sabu senilai 1,1 miliar rupiah. Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo berhasil mencatatkan prestasi signifikan dalam upaya pemberantasan narkotika. Dalam periode singkat mulai dari 25 Mei hingga 15 Juli 2025, sebanyak 59 kasus peredaran narkotika berhasil diungkap, dengan total 81 tersangka telah diamankan. Dari jumlah tersebut, 77 diantaranya adalah laki-laki dan 4 perempuan, yang menunjukkan skala jaringan yang cukup luas dan melibatkan berbagai pihak dalam aktivitas ilegal ini. Dari 81 tersangka yang kami amankan, terdapat barang bukti berupa sabu sejumlah 110,58 gram. Dengan ini, Polresta Sidoarjo telah menyelamatkan 5.000 jiwa yang nilai ekonomis barang bukti mencapai sekitar 1,1 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan dampak positif yang besar dari operasi kepolisian dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, sekaligus memutus mata rantai peredaran barang haram yang merugikan. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan langsung oleh Kasatres Narkoba Polresta Sidoarjo, Kompol Riki Donaire Piliang, dalam konferensi pers yang digelar di Mako Polresta Sidoarjo pada Kamis 17 Juli 2025. Kompol Riki didampingi oleh Wakasatreskrim AKP Laila, Kasih Humas Ibtu Novi, serta para kanit Sat Narkoba Polresta Sidoarjo yang menegaskan komitmen institusi dalam memerangi kejahatan narkoba. Terhadap para tersangka, pasal yang disangkakan adalah tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu, dan dijerat melanggar ketentuan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal-pasal ini mengancam para pelaku dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun dan maksimal seumur hidup, bahkan hukuman mati. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan terduga pelaku kepemilikan amunisi ilegal atas nama Yopi Balingga dan Ognis Faluk di Pelabuhan Kota Jayapura pada Kamis 17 Juli 2025, pukul 12.40 waktu Indonesia bagian Timur. Setelah melakukan pemantauan, tim Satgas Ops Damai Kartens berhasil mengidentifikasi dan mengamankan kedua pelaku beserta barang bukti sebanyak 16 butir amunisi kaliber 7,62 mm.
Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan bahwa kedua pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan dan kemungkinan adanya keterlibatan kelompok kriminal bersenjata yang menerima pasokan amunisi ini. Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya intensif aparat dalam memberantas peredaran senjata api dan amunisi ilegal di wilayah Papua. Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengajak masyarakat untuk bersama menjaga stabilitas keamanan dan meminta seluruh warga Papua terus mendukung aparat dan memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan dan berpotensi mengganggu keamanan di Papua. Ops Damai Kartens memastikan akan terus meningkatkan patroli dan pemantauan, terutama di jalur-jalur laut dan pelabuhan yang rawan menjadi jalur distribusi amunisi ilegal. Proses hukum akan dilanjutkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kemungkinan dikenai pasal dalam Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan amunisi tanpa izin. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.